Sebenarnya tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Contohnya seperti halnya saya, bahkan masih membayangkannya saja sudah takut rugi dan takut mengalami kegagalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Bakul, Mas Bakul? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan bisnis yang kita jalani. Selamat datang kembali di channel Toko Talita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu motivasi agar kita tidak pernah ragu dalam menjalankan bisnis toko sembako. Memulai bisnis memang memberikan keuntungan yang besar bagi yang menjalankannya. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan upaya dan kerja keras yang besar juga. Inilah yang membuat orang-orang yang akan menjalankan bisnis mundur sebelum mencoba. Bahkan masih membayangkannya saja sudah takut rugi dan takut mengalami kegagalan. Apakah ketakutan semacam itu wajar? Memang tidak bisa dipungkiri lagi, jika memulai bisnis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semanis cerita-cerita orang yang sukses di luar sana, dan tentu tidak semulus kata-kata seorang motivator. Ada banyak resiko yang perlu dipertimbangkan, seperti modal, perjuangan yang tidak mudah, hasil yang tidak tentu, dan masih banyak lagi lainnya. Padahal perlu diketahui bahwa tidak sedikit para konglomerat yang memulai usaha dari nol dan menggunakan tempat yang kecil dengan modal seadanya. Berikut beberapa tips dari toko sembako Talita untuk memulai bisnis. Yang pertama, menentukan rencana. Dalam memulai suatu bisnis, tentu dibutuhkan rencana yang matang. Rencana bisa berupa hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam memulai sebuah bisnis. Penentuan rencana harus dilakukan dengan detail dan pastinya sesuai kemampuan kita masing-masing. Melakukan dengan baik apa saja yang diperlukan dalam memulai bisnis secara tertulis akan memudahkan langkah selanjutnya. Rencana ini bisa disusun dengan menggunakan daftar apa saja yang dibutuhkan dalam memulai bisnis, seperti modal, produk, promosi, serta strategi untuk menarik pembeli atau pelanggan. Intinya, kita jangan malas-malas untuk menulis apa rencana kita. Kalau pengalaman pribadi saya, banyak ide yang tertuang di pikiran ini. Cuman pas mau pelaksana, lupa semua apa yang mau dilakukan, mana yang terlebih dulu, mana yang dibutuhin dulu. Nah, jadi jangan malas-malas untuk nulis aja. Langkah selanjutnya yaitu yang kedua, menentukan produk atau jasa yang akan kita perjualkan. Hampir semua jenis barang dan jasa bisa ditawarkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah mana yang paling Anda minati dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Sebelum memulai bisnis, tentukan terlebih dahulu produk atau jasa apa yang ingin dijual
yaitu dengan melakukan riset pasar. Selain itu, pikirkan sejak awal apakah Anda ingin memproduksi sendiri barang dagangan atau memasok supplier atau sales besar. Jika Anda ingin memproduksi sendiri, perhatikan tempat pembuatan produk. Jika memasok dari supplier, Anda juga perlu memiliki gudang penyimpanan yang memadai. Yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, menyiapkan modal. Modal usaha yang pas-pasan menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi pebisnis pemula. Seperti yang telah diketahui, memulai bisnis membutuhkan banyak uang dan biasanya menggunakan tabungan pribadi. Hal ini seringkali membuat khawatir apabila kehabisan dana saat usaha baru berjalan. Sementara kita juga butuh uang untuk makan dan kebutuhan lainnya. Jika terus-menerus merasakan ketakutan seperti itu, maka kita jadi tidak tenang dalam berbisnis, dan bahkan kita takut untuk memulai bisnis. Ini tentu tidak baik dan tidak bisa dibiarkan. Oleh sebab itu, seorang pengusaha harus memiliki perencanaan keuangan yang matang, model usaha yang sistematis, cerdas dalam menentukan peluang, inovatif, dan tentunya harus kreatif. Sebenarnya tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar. Contohnya seperti halnya saya yang memulai bisnis dengan usaha kecil-kecilan terlebih dahulu, dengan modal seadanya. Yang penting kita yakin bahwa usaha kita ini tidak akan sia-sia. Dan jangan lupa selalu berdoa. Insya Allah semuanya akan lancar. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat, fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Memiliki banyak usaha memang mampu memberikan keuntungan yang berlipat ganda, namun di sisi lain bisa merusak fokus kita yang justru akan berakibat kerugian. Sebaiknya jangan terburu-buru ingin menambah keuntungan dengan memulai usaha kedua. Pastikan dulu usaha yang saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bila sudah stabil, barulah buat rencana bisnis selanjutnya. Intinya kita jangan terburu-buru dan bernafsu ingin mengembangkan usaha kita. Jalani dulu apa adanya, akan berkembang sendiri sesuai keinginan kita. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kelima, terus belajar. Ilmu dalam berbisnis atau usaha sangatlah penting. Misalnya saja, bagaimana kita menghadapi persaingan dan menganalisis kebutuhan pasar. Mana mungkin bisnis atau usaha bisa berkembang jika orang yang menjalankannya tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi situasi bisnis terus berubah dengan adanya tren-tren baru, bagaimana mengatasi produk-produk yang tidak laku, kapan menentukan peluang, dan cara menentukan keputusan yang bijak. Sikap sok tahu dan tidak mau diatur, padahal ilmu pas-pasan, hanya akan merugikan diri sendiri. Padahal ada banyak pengalaman dari orang-orang sukses yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita dalam memulai usaha. Zaman sudah canggih,
Ilmu bisa didapat dengan mudah melalui internet dan buku-buku yang ada di toko. Teruslah merasa rendah di hadapan orang-orang agar kita selalu mendapatkan pengetahuan baru dari mereka. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya, jangan takut untuk memulai usaha dengan bayangan-bayangan yang belum kita lewati. Terus belajar, kerja keras, perbanyak teman atau saudara. Itu akan membuat kita mudah dalam menjalankan bisnis. Oke, cukup sekian. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Kita sama-sama sharing tentang apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.